gue ingat banget buku Dylan ini rada rilisnya gue SMP kelas 3. Terus yang baca waktu itu notabene teman-teman cewek gue kan. Terus gue yang kayak enggak, pasti kayak cheesy gitu. Terus nggak lama kemudian sempat ada kayak cerita semacam Dylan juga, dan waktu itu sempat ada aplikasi namanya Wattpad kalau kalian tahu. Terus gue sempat baca yang mirip Dylan itu ceritanya, Terus gue kayak enggak, ini nggak masuk di gue. Terus kayak maksudnya ketakar banget kisah cintanya dan segala macam. Sampai akhirnya pas gue pergi di sana, temen tuh ada yang upload quote-nya Pidi Baik. Ingat banget gue upload quote-nya gini. Hidup ini terlalu singkat untuk bersedih karena kita terlahir dari dua orang tua yang sedang bersenang-senang. Habis itu gue kayak, Pidi Baik kalau nggak salah dia punya buku. Gue search, nanti dia punya buku Dylan ini. Akhirnya gue baca di sana. Gue baca di sana tanpa sepengetahuan gue bahwa orang tua gue sudah dihubungin untuk film Dylan ini. Tapi orang tua gue nggak bilang apa-apa karena waktu itu kayak 2 minggu sebelum gue balik dulu. Akhirnya gue balik sini. Hari pertama banget nyampe Mei. Hari pertama banget nyampe, malamnya diajak ngobrol sama ibu. Iya, udah mau ngomong. Kenapa gitu? Terus dia nanya, kamu tahu Dylan? Iya tahu. Mau main filmnya nggak? Hah? Jadi siapa? Ya di Dylan. Terus gue nanya, baru juga nyampe. Itu gue masih jatuh gitu kan. Wah, Dylan kayak gitu. Terus akhirnya long story short, ngobrol sama Pak Rafin, ketemu sama Ayah, sama Pak Fajar. Jadi kebetulan alhamdulillah banget gue ditunjuk langsung, gue dipercaya untuk jadi Dylan. So buat gue ini salah satu tanggung jawab yang besar banget karena gue yakin gue itu pulang lu langsung dapat tawaran. Gimana? Kaget sih, karena gue tahu Dylan gitu, dan gue tahu teman-teman gue tahu Dylan, dan gue tahu yang baca Dylan itu bukan cuma anak-anak gitu. Gue nggak tahu apa yang baca, cuma ibu gue sih baca. Ini karena latar belakang 90-an dan kisah cintanya bukan kayak apa kayak kamu terus cipukan nggak kayak gitu, lebih intens, as in like lebih pintar dan lebih cerdas secara pembawaannya Dylan. Jadi gue mungkin itu orang ya, jadi gue suka sih sama Dylan. Seperti pertanyaan tadi, katanya kan lu pernah kecelakaan motor, sementara ini berhubungan banget sama motor, itu gimana lu? Ya jatuh paling bawah sih, enggak. Dan apa ya? Gue emang semenjak balik ke sini, gue beli motor juga. Jadi sebelum ditawarin Dylan ini emang maksudnya kemana-mana emang beli motor. Dan karena iya maksudnya orang-orang jadi nggak ada yang kenal, bukan nggak ada yang kenal gue lagi, lebih kayak orang-orang nggak tahu kalau gue udah balik. Jadi lebih santai sih kalau gue naik motor. Jadi gitu. Jadi sekarang naik motor ini juga nggak terlalu. Udah lama nggak syuting, bakal syuting lagi ini. Oh itu sih tadi gue deg-degan banget sebenarnya. Gue karena seperti ini gitu, kayak it's been a while, setahun gitu kan. Makanya tadi gue deg-degannya gimana ya, maksudnya atmosfer seperti ini nih, kayak gini kan. Iya kan, maksudnya gue bisa belajar segala macam terus kayak gini lagi. Dan emang kemarin tuh niatnya memang pas kembali ke Indo ya sudah gitu, gue pengen break banget gitu. Kayak gue nggak akan ngapa-ngapain. Tapi pada akhirnya gue pikir bahwa ini kesempatan bagus juga, kesempatan pas buat gue rebranding untuk orang lihat siapa Iqbal sebenarnya sekarang, perubahan Iqbal seperti itu setelah kemarin selama di Amerika. Jadi ya. Apa yang dirubah dari persiapan? Yang dirubah dari maksudnya kan Dylan rambut juga cerah. Oke. Terus puitis juga. Oke. Gitu. Kalau misalnya seperti itu, workshopnya untuk film ini gila-gilaan sih. Bener-bener sama Mas Rifan banyak dibantu. Kita sering ngobrol bareng tentang Ayah, tentang buku ini, tentang Dylan. Oh, tantangan banget sih buat gue, tantangan banget karena dari dulu selama ini gue kalau main film mungkin teman-teman tahu gue selalu jadi Iqbal gitu. Gue nggak pernah jadi orang lain. Dan dari dulu kalau ditanya, sayangnya nggak ada yang pernah nanya kalau gue mau jadi peran lain atau bukan gitu. Gue mau banget dan ternyata sekarang gue dapet perannya yang cukup fenomenal gitu. Tantangan banget buat gue, makanya gue bener-bener serius, gue bener-bener kayak Karno. Terus gue pelan-pelan mulai travel milenial, rumah segala macam. Dude, sounds cheesy tapi itu totalitas gitu, kayak kebayang gak sih? Lo biasa zaman sekarang anak-anak generasi Z udah atas milenial lagi. Nelfon itu kan di kamar gak ada yang dengar. Gua sekarang nelfon aja. Jadi ruang tamu ada nenek gua gitu. Kan awkward gitu kan. Sayangnya udah gak ada telepon umum di Jakarta. Cuma ya lebih ke situ nih gua musik-musiknya Dylan, bahkan gua disuruh baca buku Dylan. Baca buku yang Dylan baca. Belum sih, cuma akan. Jadi gue yakin sih kalau misalnya film ini harusnya bakal jadi yang besar. Tapi lu pernah bilang pengen fokus dulu ini, terus ini lu pulang pengen fokus juga ke keluarga. Ini bisa dibilang dibayar mahal juga gitu. Enggak juga sih. Sebenarnya jujur salah satu kenapa alasan besar gue ngambil ini adalah rebranding sih. Karena selama ini
orang-orang tahu Iqbal nyanyi. I don't know kalau ada yang masih mikir gue bocah, gue nggak tahu, nggak bener juga. Tapi gue pengen bener-bener ngilangin image itu sih, maksud gue sekarang 17 gitu, sudah bukan sekecil dulu. Mungkin ada yang bilang iya lo kan masih kecil, ya nggak apa-apa juga. Cuma maksud gue tetap aja gitu, gue pengen orang ngeliat Iqbal sekarang juga maksudnya pasti ada perubahan gitu. Karena kan nggak mungkin kecil terus ada. Tapi kan Dilan anak SMA. Iya. Oh enggak dong, kan gue sama juga. Katanya abang, masa nggak tahu? Lawan kan gue Dia di Amerika sekolah, bukan kuliah. Gue di Amerika mungkin swasta. Pasti tahu. Bakal berdiri sendiri nggak sih lo ini seterusnya? Nggak tahu sih sebenarnya, maksudnya gue sama teman-teman juga maksudnya masih sering ngobrol walaupun cuma via chat, kita belum sempat ketemuan. Gue sempat ngobrol sama Kak Patrick tahu gue jadi gila, saling support sih. Karena caranya misalnya kayak ada yang bikin project solo, single, selalu gue support. So Bisa dibilang ini melepas rasa kangen juga sih. Lanjut ke dunia cinta. sebenarnya gue gak kangen lagi. Cuma kayak apa ya? Justru gue takutnya gue gak siap gitu. Walaupun cuma setahun ya, cuma kan drastis banget gue rasa perbedaannya. Soalnya gue di sana bener-bener kayak siapa yang tahu. Terus tiba-tiba pas kemarin lagi ke Indo, terus ada yang minta foto pertama kali. Gue kayak aneh rasanya. Gue jujur ya, kayak rasanya tuh wow, kita orang masih kasihkan gue. Aneh. Terus sekarang ambil kayak gini, konsekuensi sih gue harus ready secara mental dan fisik. Kemarin tuh gue bertibes tau, soalnya nyampe sini terus udah mulai workshop yang sampai malam segala macam, Bandung, bolak-balik Jakarta Bandung. Badan gue kan biasa kemarin setahun itu kan ya udah gitu kan teratur, terus seminggu gue cek darah ambil itu semua, gimana doanya supaya sehat-sehat terus. Gimana kesiapan lo sendiri ntar kalau pulang balik itu kan nanti Oh. shopping apa promo? Sekarang pasti persiapannya lebih ke jaga badan sih, kayak jaga makanan, bener-bener tidurnya dijaga segala macam, istirahat segala macam, biar bener-bener gue tuh nggak cuma ready secara mental tapi fisik gue juga ready. Karena syutingnya ini bakal dikejar sebelum gue cabut ke sana. Liburan berapa lama sih sampai kapan? Gue kemarin liburan 3 bulan, ini bulan dulu. Kalau Dilan itu kan juga jago berkelahi ya. Itu ada persiapan khusus. Nanti bakal ada fighting koreonya kayak 2 minggu, seminggu gitu, ada fighting koreonya segala macam. Terus kayak ada martial artnya juga yang buat melatih fisik juga segala macam. Jadi ya ready banget sih. Untuk secara treatment syuting film ini rasanya akan jadi sesuatu yang spesial juga karena ditangani oleh orang-orang yang luar biasa juga gitu, dari Om Dimas, Dio In The Rain. Jadi gue kebayang sebenarnya